Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul PPh pasal 21 wajib pajak badan. Perkenalkan, dari saya sendiri Ulfa Fauziah, NIM 2020 DP 054. Saya Sarjana Adelia Putri, NIM 2020 DP 048. Saya Syaulita Medumaisa dengan NIM 2020 DPK 15. Yang pertama, pengertian badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Bentuk badan dapat berupa perseroan terbatas atau PT, perseroan komanditer atau CV, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Objek pajak penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Terdapat beberapa jenis penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan, di antaranya adalah 1. Ada A dan B, yang A bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan keagamaan lainnya yang ketentuannya diatur dengan berdasarkan peraturan pemerintah. Yang B, harta hibahan yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kedua ada warisan. Yang ketiga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal. Yang keempat, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah apabila diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak tertentu akan menjadi penghasilan. Yang kelima, penghasilan lain sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif pajak penghasilan badan. Tarif pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2019 ke bawah adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak. 20% bila wajib pajak adalah perusahaan yang go public. Untuk tahun pajak 2020, tarif pajak penghasilan badan turun menjadi 22%. Dan untuk tahun pajak 2022, tarif pajak penghasilan badan tidak berubah, tetap 22%. Wajib pajak badan yang berbentuk perseroan terbuka dapat menggunakan tarif lebih rendah 3% apabila jumlah keseluruhan saham yang disetor di perdagangan di Bursa Efek Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi kriteria tertentu menjadi 19%. Penghasilan kena pajak. Langkah-langkah untuk mendapatkan besaran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut. 1. Hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan pajak, penghasilan yang bersifat final. 2. Kurangkan biaya-biaya yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, gaji, tunjangan, dan sebagainya berikut, biaya bunga, biaya sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi. Jangan lupa untuk mengurangkan biaya penyusutan dan amortisasi. 3. Perhatikan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan sebagaimana diatur dalam perundangan perpajakan beserta aturan turunannya. Keluarkan biaya-biaya tersebut dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya didapat kerugian sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
Berikut ada contoh soal pajak yang masih harus dibayar. Ada sebuah perusahaan A diketahui memiliki data penghasilan tahun 2020 sebagaimana berikut ini. Yang pertama ada peredaran bruto senilai 6 miliar rupiah, dan yang kedua itu biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bruto senilai 5 miliar 400 juta rupiah. Dan yang ketiga ada penghasilan lainnya senilai 50 juta rupiah. Dan yang keempat ada biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya senilai 30 juta rupiah. Dan yang kelima ada kompensasi kerugian dari tahun sebelumnya senilai 10 juta rupiah. Maka dari itu perhitungan pajak penghasilan terhutangnya yaitu beredarnya bruto angka T itu senilai 6 miliar rupiah dan dikurangi biaya 3M bruto angka 2 senilai 5 miliar 400 juta rupiah, dan penghasilan netonya sendiri ada 600 juta rupiah. Dan setelah itu ditambah penghasilan lainnya angka 3 yaitu 50 juta rupiah, lalu dikurangi biaya 3M lainnya angka 4 senilai 30 juta rupiah. Jadi total penghasilan netonya senilai 620 juta rupiah, dan dikurangi kompensasi kerugian angka 5 kemudian yaitu 10 juta rupiah. Dan setelah itu penghasilan kena pajaknya menjadi 610 juta rupiah, dan penghasilan pajak terhutangnya adalah sebesar 610 juta dikali 22% sama dengan 134.200.000 rupiah. Dan berikutnya ada pembukuan. Pembukuan itu merupakan suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan biaya, dan ada juga jumlah harga perolehan yang penyerahannya itu barang atau jasa yang ditutup untuk menyusun laporan keuangan, yaitu berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah ucap, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.